Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa kembali di channel Planik TV. Kali ini saya ingin membahas atau meng-share kepada Anda seputar keistimewaan dari orang yang disegani atau ditakuti oleh jin, makhluk halus, makhluk gaib atau sebangsanya. Untuk teman-teman sekalian ketahui bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan potensi dan keistimewaan yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, termasuk dalam hal masalah hubungan dengan makhluk gaib ini. Ada orang yang secara kodrati itu ditakuti atau disegani oleh makhluk halus atau jin atau sebangsanya. Tetapi ada orang yang secara kodrati sangat mudah dirasuki oleh makhluk halus atau jin, sehingga orang tersebut jika pergi ke tempat-tempat yang angker akan mudah sekali kesurupan atau akan mudah terkena santet, sihir dan semacamnya. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini adalah keistimewaan apa kira-kira yang akan dimiliki oleh orang yang disegani atau ditakuti oleh makhluk halus. Nah, jadi bisa Anda introspeksi apakah ciri-ciri ini ada pada diri Anda. Jika ternyata ada, berarti Anda termasuk orang yang istimewa, yaitu orang yang secara kodrati dikaruniai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disegani atau ditakuti oleh makhluk gaib secara kodrati tanpa perlu melakukan ritual, tirakat ataupun amal-amal lainnya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Yang pertama, orang yang disegani oleh makhluk halus atau ditakuti itu akan memiliki salah satu cirinya, punya feeling atau insting yang sangat kuat. Bahkan bisa berupa indera keenam. Nah, jika Anda punya feeling yang kuat, bahkan Anda punya indera keenam, maka kelebihannya Anda akan tahu keberadaan dari makhluk halus itu di sekitar Anda. Ketika Anda pergi ke suatu tempat misalnya, Anda akan tiba-tiba langsung merasakan, walaupun Anda tidak melihat makhluk halus itu, tapi Anda akan merasakan kehadiran mereka. Ini adalah salah satu kelebihan apabila Anda ditakuti atau disegani oleh makhluk halus, yaitu berupa feeling yang sangat tajam atau bahkan indera keenam. Ciri kedua, orang yang memiliki orang yang disegani oleh makhluk gaib, yaitu dia akan mudah sekali menetralkan tempat-tempat angker atau tempat-tempat yang dipenuhi oleh aura negatif tanpa perlu melakukan ritual, amal ataupun lain sebagainya, karena kehadirannya pun kehadiran orang yang punya karunia ini itu akan otomatis membuat energi negatif yang ada di suatu tempat akan pergi dan berganti energi positif. Inilah kelebihan jika Anda ditakuti atau disegani oleh makhluk halus. Yang ketiga, Anda sangat berkemungkinan untuk bisa menjadi raja atau ketua dari beberapa makhluk halus. Tapi secara Islam sebaiknya ini dihindari. Jika pun ada makhluk halus yang ingin mengabdi kepada Anda atau ingin menjadi pembantu Anda, sebaiknya ditolak saja, karena bagaimanapun yang namanya jin itu akan memperdaya kita, memperdaya manusia. Jika Anda punya kebatinan atau kerohanian atau tingkat kesolehan yang tinggi, mungkin mereka akan takut kepada Anda, akan segan kepada Anda. Tapi belum tentu tingkat kerohanian Anda itu akan menurun kepada anak atau cucu Anda, sehingga sangat mungkin sekali jin-jin tersebut akan mengganggu keturunan kita. Na'udzubillah. Nah, ciri yang ketiga ini adalah Anda berarti segani oleh makhluk halus jika demikian. Dan salah satu cirinya, Anda sering bermimpi sekali bertemu dengan makhluk halus di alam mimpi. Jadi jika Anda sering bermimpi bertemu dengan jin, dengan makhluk halus dan sebagainya dalam mimpi, maka kemungkinan Anda memiliki atau disegani atau akan bisa menjadi raja dari beberapa jenis makhluk halus tersebut. Wallahu a'lam. Ciri yang keempat,
jika Anda disegani atau ditakuti, kalau ditakuti tidak ya, jika Anda disegani oleh makhluk halus, yaitu Anda akan sering dikunjungi. Kenapa makhluk halus mengunjungi Anda? Sebagai bentuk, sebagaimana orang yang segan kepada seseorang, tentu makhluk halus mengunjungi Anda bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencelakai Anda, melainkan untuk mencari perhatian Anda. Sehingga akhirnya, jika si makhluk halus itu ingin mengabdi kepada Anda, ingin menjadi teman Anda, atau apapun itu, maka Anda akan bersedia. Tetapi sekali lagi ingat, sebaiknya dihindari jika memang benar banyak makhluk halus yang berkunjung kepada Anda. Tanpa Anda undang, tanpa Anda minta, mereka menawarkan diri untuk menjadi teman atau mengabdi kepada Anda. Sebaiknya dihindari. Kita hanya punya satu tempat untuk berlindung, untuk meminta pertolongan, untuk memohon, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang itu akan sangat mudah diramal atau diterawang, terutama oleh dukun, oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang bisa menerawang orang. Walaupun ini sifatnya belum tentu pasti, tapi memang selama ini di dalam masyarakat banyak orang yang meyakini adanya orang-orang yang memiliki kesaktian ini, yaitu bisa menerawang orang atau meramal orang. Nah, jika Anda disegani oleh makhluk halus, maka kelebihan ini yaitu Anda tidak akan bisa diterawang atau diramal oleh orang lain, termasuk oleh dukun. Jadi akan sangat sulit sekali untuk mengetahui keberadaan Anda, untuk mengetahui kelemahan Anda, untuk mencari tahu siapa Anda dan lain sebagainya melalui ilmu terawangan ini, penerawangan maksudnya. Jadi ini adalah kelebihan yang kelima jika Anda disegani oleh makhluk halus. Wallahu a'lam. Yang keenam, kelebihan lain jika Anda disegani atau ditakuti makhluk halus sudah jelas, yaitu Anda akan sulit sekali terkena sihir, terkena santet, terkena guna-guna, dan berbagai ilmu hitam lainnya. Kenapa? Karena sejatinya ilmu hitam itu adalah menggunakan media jin. Jadi seorang dukun mengirimkan santet, telur, dan sebagainya kepada korbannya itu menggunakan jin. Nah, jika Anda disegani atau ditakuti oleh jin secara otomatis, maka jin-jin tersebut tidak akan berani mendekat kepada Anda, apalagi menyakiti Anda. Karena itulah kelebihan orang yang disegani oleh makhluk halus itu dipercaya tidak akan mudah terkena santet, sihir, teluh, guna-guna, dan berbagai ilmu hitam lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian keistimewaan lainnya jika Anda disegani makhluk halus, yaitu Anda akan bisa dengan mudah memanggil mereka, memanggil makhluk halus, memanggil jin, tanpa perlu ritual, tanpa perlu amalan, tanpa perlu meramalkan mantra. Maka Anda akan sangat mudah sekali untuk memanggil mereka. Cukup mungkin dengan menyebut namanya atau lain sebagainya. Dengan hanya memanggil namanya, menginjakkan kaki 3 kali, maka sosok makhluk halus akan langsung muncul di hadapan kita. Tentu saja yang bisa melakukan hal ini hanyalah orang-orang yang disegani oleh makhluk halus, karena mereka memiliki tingkat kerohanian dan sudah memiliki karunia atau kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disegani oleh makhluk halus. Dan yang terakhir, jika Anda disegani makhluk halus, kelebihan yang Anda miliki itu, Anda akan bisa mengobati orang yang kesurupan atau orang yang terkena gangguan jin, baik itu kiriman sihir atau santet ataupun jin yang masuk sendiri ke dalam tubuh seseorang. Nah, Anda tidak perlu melamatkan sebuah mantra atau mengucapkan sebuah amalan atau melakukan ritual, tetapi dengan kehadiran Anda, maka secara otomatis jin atau makhluk halus yang ada di dalam tubuh seseorang yang sedang kesurupan itu akan otomatis takut kepada Anda, bahkan akan langsung meninggalkan tubuh korbannya. Ini secara otomatis dengan kehadiran Anda. Kenapa? Karena Anda orang yang punya keistimewaan ini disegani oleh jin, maka dimiliki aura yang sangat kuat sekali, energi positif yang sangat kuat sekali, sehingga kehadirannya saja sudah membuat jin takut, sudah membuat makhluk halus yang ada di dalam tubuh seorang yang kesurupan itu merasakan kepanasan, merasakan ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Dan hal ini pernah sering saya alami ketika saya membawa orang untuk diruqyah. Kebetulan Ustadz yang meruqyah itu memiliki kemampuan yang seperti ini, memiliki keistimewaan, ia disegani oleh makhluk halus menurut pendapat saya, karena ketika tanpa kehadirannya saja, ketika menyebut nama dia saja, Ustadz tersebut, maka sosok yang ada di dalam orang yang kesurupan itu akan
langsung otomatis merasa ketakutan akan menguasai orang yang kesurupan tadi. Ini adalah pengalaman pribadi saya dan saya saksikan secara langsung. Terlepas dari benar atau tidaknya, tentu karena ini pengalaman langsung, ya saya anggap benar. Terlepas dari apakah menyimpang dari ajaran Islam atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas, satu kelebihan orang yang punya keistimewaan ini yaitu akan sangat mudah mengobati orang kesurupan. Nah, itulah teman-teman sekalian beberapa keistimewaan dan sekaligus ciri-ciri orang yang disegani dan ditakuti oleh makhluk halus atau makhluk gaib, sebangsa jin, setan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana setelah mengetahui ciri-ciri dan keistimewaan tersebut, kira-kira apakah ada salah satu atau beberapa yang saya sebutkan tadi di dalam diri Anda? Jika benar ada, kemungkinan walaupun belum pasti ya, Anda memiliki keistimewaan ini, yaitu disegani oleh makhluk halus. Perbanyak berdoa, jangan lupa bersyukur, tingkatkan ibadah, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan hal-hal tersebut, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karunia Allah Subhanahu wa taala berupa keistimewaan tersebut akan semakin menguat di dalam diri kita. Amin. Demikian yang bisa saya informasikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.